trauma. Tolonglah ya, jadi manusia itu yang memanusiakan juga orang lain. Betul. Jangan jahat-jahat. Ini saya tuh herannya ya, kalau tadi dilihat dari keterangannya, satu orang mengajak satu anak ke sebuah tempat di ruda paksa. Dipanggil lah temennya. Lalu sudah selesai dipanggil temennya. Temennya ini kan tahu ya, kok ia berangkat kok. Sampai sampai nggak sanggup lagi ngomong lagi. Oh iya, melakukan gitu loh maksudnya. Nah itu dia ya. Apalagi kan ini tugasnya sebetulnya hanya menagih utang. Ya kan, ya udah itu aja tugasnya, nggak usah ditambah-tambah hal yang nggak bagus. Berarti gitu sekarang kan. debt kolektornya punya utang ya sama orang tuanya karena sudah dirusak anaknya. Betul sekali. Dan kita bergeser ke informasi lainnya. Nusantara People, Polsek Sukomanunggal berhasil menangkap AS 68 tahun, pelaku pembacokan yang menewaskan adik kandung dan keponakannya pada rumah di kawasan Jalan Putat Indah Timur 1 Sukomanunggal. Pembunuhan dipicu akibat perbuatan harta warisan keluarga. Penganiayaan berujung kematian itu terjadi Kamis malam di kediaman SH, Jalan Putat Indah Timur 1 Sukomanunggal. Berawal akibat pelaku berinisial AAS merasa sangat sakit hati atas sikap adik kandungnya SH 60 tahun. Sebagai seorang kakak, pelaku merasa tidak dihargai. Sang adik seringkali menghinanya. Seperti mengatakan pelaku orang gila, pengangguran, dan hanya bisa merepotkan saudara. Kondisi tersebut membuat pelaku sangat sakit hati. Melampiaskan dendamnya, pelaku merencanakan menghabiskan SH. Kapolsek Sukomanunggal Kompol Zainur Rofik mengatakan menggunakan pisau pelaku menusuk leher SH sebanyak 1 kali. Selain SH, penganiayaan juga dialami CK 34, anak SH yang merupakan keponakan pelaku. Dengan membabi buta, pelaku menusuk CK pada bagian kepala, dada, dan kedua tangan. Akibatnya, kedua korban meninggal saat perjalanan ke rumah sakit. Pembunuhan dilakukan secara terencana. Sebelum tiba di lokasi, pelaku telah membawa pisau dapur untuk menganiaya korban. Pemicu penganiayaan akibat pembagian warisan keluarga. Sebelumnya, menurut keterangan dari anggota keluarga lainnya, warisan sudah dibagi rata, tapi pelaku minta lebih, yaitu uang sebesar 200 juta rupiah. Dan waktu kejadian dari AS ini untuk pisau sudah disiapkan, sebelumnya sudah beli dari DPC, lalu disimpan di rumah tersebut sebagai tempat TKP itu. Nah, waktu akan kejadian ini akan dilaksanakan mediasi dengan keluarga karena ini masalah warisan. Jadi AAS ini, jadi pisau ini diambil dari tas di dalam rumah itu sudah disiapkan sebelum SH ini datang ke TKP. Dan diantar oleh ponakan atau putrinya Cika itu. Dan sampai di TKP, lalu SH ini didudukkan sama tersangka karena ini saudara kakak beradik. Tidak ada pembicara apapun, AS ini langsung membacok kepada SH tersebut. Beberapa barang bukti diamankan petugas, antara lain 1 buah pisau dapur yang masih terdapat bercak darah, 1 tas, dan jaket milik pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal berlapis, yakni pasal 340 dan 338 tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dengan pembunuhan. Hukuman maksimalnya adalah seumur hidup. Ini ya, harta warisan itu memang krusial. Panas harta warisan itu. Bisa membuat yang jadinya saudara malah bunuh-bunuhan jadinya kayak gini. Coba dibiasakan punya mindset, ya ini barang orang tua saya. Kalau misalnya orang tua sudah nggak ada, dapat itu berarti rezeki tambahan. Bonus. Nah, jangan sampai kita menjagakan itu sebagai untuk
hak milik harus, karena itu sebenarnya kan udah dibagi-bagi juga secara rata, tapi nggak tahu kenapa merasa tidak adil, akhirnya ya jadinya begitu. Rebutan gitu ya. Jadi tetap berkepala dingin kalau urusan harta warisan ini ya. Daripada ribut, mending dikasih kita bertiga loh, kita nggak akan ribut juga untuk mereka warisan. yang ribut, Mereka lebih ribut lagi nanti. Kayak Janganlah gitu ya. Kita bikin tenang lagi, informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda, tetap bersama Jawa Pos Update. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Selain meresmikan 13 komisi dalam periode 2024-2029, Dewan Perwakilan Rakyat juga menambah sebuah badan baru yang menangani badan aspirasi masyarakat. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, pemirsa di Jawa Pos Update. Kita akan beralih ke informasi selanjutnya. Kepolisian Metro Tangerang Kota memberikan keterangan terkait aksi anggota kepolisian di Cengkareng. Pada peristiwa itu, polisi terpaksa menembak pelaku karena pelaku menyerang polisi dengan senpi. Polisi terpaksa menembak pelaku A hingga mati dalam perjalanan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Setelah sebelumnya diletuskan tembakan peringatan dan dilumpuhkan pada bagian kakinya. Penembakan itu dilakukan karena pelaku menyerang polisi dengan menggunakan senjata api di lokasi pengembangan, tepatnya di Sungai wilayah Tangerang, di lokasi pencarian barang bukti senpi. Menurut Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho, bahwa pihak kepolisian terpaksa melakukan tindakan itu karena A menyerang polisi dengan senpi. Dan saat ini, anggota polisi unit Ranmor Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota, Aibtu Wiratama, kini dalam perawatan medis di rumah sakit, lantaran tertembak pada bagian paha kaki sebelah kiri. Pelaku, namun pada saat mencari itu dan menemukan senjata, pada saat menunjukkan, tersangka langsung mengambil senjata dan menembak petugas, memberikan perlawanan juga. Akhirnya kita lakukan penumpuan dengan melakukan penembakan di kaki dan kita sempat melakukan tembakan peringatan, namun tetap tidak diindahkan. Akhirnya kita arahkan ke tempat yang ke arah dada, sehingga pada saat itu pelaku langsung tersungkur, kemudian petugas segera bawa ke rumah sakit. Namun pada saat sampai ke rumah sakit ternyata pelaku dinyatakan meninggal dunia. Tentunya kami sebenarnya sudah memberikan peringatan, namun karena pelaku tetap melakukan perlawanan, akhirnya kita berikan tindakan tegas terukur seperti yang saya jelaskan tadi. Kondisi korban saat ini gimana Pak? Anggota yang ditembak? Jadi alhamdulillah anggota saat ini sudah ditanganin dan alhamdulillah peluru juga ternyata tembus ya di kakinya. Dan saat ini untuk anggota sudah bisa pulang ke rumah. Jadi seperti itu. Jenis senjata yang digunakan pelaku? Untuk jenis senjata pelaku adalah rakitan ya, sejenis revolver. Jadi seperti itu. Sebelumnya, kejadian ini berasal dari unit Ranmor Satreskrim Polrestro Tangerang Kota yang menggagalkan pencurian kendaraan bermotor
di rumah warga di Jalan Nangka 1, Cengkareng, Jakarta Barat pada Kamis 14 November kemarin. Dalam peristiwa itu, 1 dari 3 polisi, yakni Aibtu Wiratama, turut tertembak oleh pelaku A yang melawan polisi saat akan disergap ketika hendak mencuri kendaraan sepeda motor di dalam garasi rumah warga. Kemudian salah satu dari 2 pelaku ini yang berinisial RDP akhirnya tertangkap dan polisi pun turut mengamankan beberapa barang bukti darinya. Hingga pada akhirnya polisi mendapatkan informasi bahwa pelaku A ini tengah mengarah ke Pelabuhan Merak. Hingga pada akhirnya pelaku A berhasil ditemukan di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak saat hendak menyeberang ke Pulau Sumatera. Kemudian polisi mengajak pelaku A untuk mencari senpi yang dibuangnya di pinggiran sungai di wilayah Tangerang. Lalu pada saat pencarian pada Jumat dini hari kemarin, pelaku mengecoh petugas dan berhasil mengambil senpi yang telah dibuangnya itu. Hingga terjadi penembakan kembali ke arah polisi. Beruntung peluru yang dilesatkan pelaku tidak mengenai petugas kepolisian. Atas peristiwa itu polisi terpaksa menembak pelaku A hingga pada akhirnya mati dalam perjalanan ke rumah sakit. Ini mengundang pertanyaan soalnya ya, kenapa kok sampai ditembak mati begitu, tapi akhirnya diluruskan oleh pihak polisian. Tapi boleh ya pemirsa, akhir-akhir ini tuh beritanya kayaknya semakin tidak memanusiakan manusia, semakin banyak. Nyawa tuh kayaknya tidak ada harganya lagi. Kita bisa kok minta pertolongan kalau lagi emosi, sekiranya mendingan gak usah ketemu orangnya deh, kalau nggak bisa ngontrol emosinya. Tapi juga kalau misalnya kekurangan juga bukan berarti boleh mengambil hak orang lain gitu kan. Jadi kalau misalnya udah melakukan hal yang beresiko, berhadapan dengan kepolisian, apalagi tadi dijelaskan kalau ada perlawanan juga, berusaha mengambil senjata api yang sudah dibuang dan sebagainya, ya menjadi satu besar, ya? Keputusan yang terukur lah ya oleh kepolisian untuk bisa melakukan tindakan tegas. Ini kita ke informasi lain ya. Berhati-hati di jalan ya, ada sebuah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan bus sumber selamat terjadi di Jalan Raya Mauspati Ngawi, Desa Malang, Kecamatan Mauspati Magetan pada Sabtu dini hari lalu. Bus ini terguling usai menghindari sepeda motor yang terjatuh di tengah jalan. Bus sumber selamat jurusan Surabaya-Yogyakarta terlibat kecelakaan setelah menghindari sepeda motor di Jalan Raya Mauspati, Ngawi. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 03.15 waktu Indonesia Barat di Desa Malang, Kecamatan Mauspati, Magetan. Bus bernomor polisi W7122UP yang dikemudikan Imam, 30 tahun, warga Kabupaten Blora menghindari sepeda motor Honda Karisma bernomor polisi AE 2282OI yang dikendarakan oleh Adi, warga Desa Mantren, Kecamatan Karangrejo, Magetan. Kejadian bermula ketika bus melaju dari arah selatan. Sesampainya di lokasi kejadian, sepeda motor di depan bus terjatuh dan berada di tengah jalan. Supir bus langsung membanting setir ke kanan untuk menghindari motor. Namun bus justru terguling dan berbalik arah di tepi jalan. Hindari sepeda motor mabuk, jatuh di depan nggak kelihatan, ngerem hindari. Oh, menghindari motor. Kenapa motornya sampai terguling itu? Ya nggak tahu, motornya jatuh nggak tahu. Dari arah berlawanan itu, Mas? Enggak, arah dari sini depan saya, Mbak. Arah dari Tapi sempat ketabrak nggak motornya? Motornya kena, orangnya enggak, orangnya lari. Itu punya apa sampai motor terguling di jalan raya? Dia menghindar. Enggak, artinya motornya itu kenapa kok di jalan itu kondisi? Orangnya mabuk. Oh, motornya mabuk. Bapak menghindar. Jumlah penumpang banyak nggak Pak? 23. Selamat semua nih ya? Tapi ada yang terjebak tadi ya? Sugeng, salah satu penumpang bus yang duduk di bangku depan, menjelaskan bahwa supir bus mencoba menghindari sepeda motor yang tergeletak di tengah jalan, sehingga harus membanting setir ke kanan. Namun upaya tersebut membuat bus kehilangan kendali dan terguling. Dari sana tuh buru-buru, tapi buru-buru sudah reda, ya kan? Akhirnya di situ ada sepeda motor tidur, nggak tahu gitu loh, langsung disikat saja. Saya dari Mauspati kan
harapan gitu kan. Saya kan mau turun. Saya kan drivernya Harapan Jaya sini Mas Pati gitu loh. Duduk di depan Bapak? Duduk di depan. Terus gimana Pak kejadiannya Bapak lihat? Habis gitu ada sepeda motor akhirnya disikat langsung dibalik kanan gitu. Oh, banting setir kanan? Iya, banting setir kanan. Terus kondisi para penumpang di dalam gimana Pak? Di dalam duduk semua Pak. Yang berdiri cuma saya saja. Saya kan mau turun depan sini. Begitu bus sudah terguling gimana para penumpang? Ya kurang karet Pak, kocar kacir semua. Banyak yang terjepit juga? Iya. Bapak juga? Iya, saya di sopir itu, drivernya sopir itu. Bus yang membawa 23 penumpang tidak menyebabkan korban jiwa, namun belasan penumpang mengalami luka-luka, termasuk luka di bagian kepala dan tangan. Semua korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Atas kecepatan kita bersama pihak PSC, kita bisa menangani laka lantas yang ada di Jalan Raya Mas Pati Ngawi ini, Kecamatan Mas Pati, Kabupaten Magetan. Kecelakaan ini yang melibatkan kendaraan bus dengan sepeda motor. Sementara korban alhamdulillah sudah terevakuasi dibawa ke rumah sakit terdekat. Demikian rekan-rekan. Kondisi korban sendiri saat kejadian seperti apa nanti? Alhamdulillah kondisi korban luka ringan. Dan kalau kronologi awal seperti apa ceritanya? Kronologi awal sementara kendaraan bus bergerak dari arah selatan ke utara, sama-sama dari selatan ke utara, sehingga terjadi laka lantas tersebut. Sementara bersama teman-teman kita masih menangani olah TKP dan TKP. Demikian ya rekan-rekan. Itu menghindari motor jatuh atau seperti apa? Masih didalami. Nanti penyebabnya kita harus melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi bus maupun pengendara sepeda motor maupun saksi. Kondisi bus sendiri seperti apa dan di